Tapi setelah tahun 2022, siapa saja yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan membela Balawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yuqamu alaihi su'ul khatimah. Sebelum mati masih saja membela-bela, yuqamu alaihi su'ul khatimah. Yuqamu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Liman qabila anna Bahlawi min Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub halan halan insyaallah jumpa. Kalau tidak tahu bahaya, kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insyaallah masuk surga. Dulu sebelum tahun 2022, orang yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi mati mengakui Balawi cucu Nabi, insya Allah diampuni. Wakulu dandan dari, wakulu tap tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap, wakulu dandang, wakulu dandang, wakulu dandang. Mungkin banyak yang tidak menyadari atau sudah lupa kalau sebenarnya jika diangan-angan atau dipikir-pikir, Kiai Haji Imaduddin dengan Kiai Syarifuddin ini ya sama saja, sama-sama pernah melontarkan sesuatu kepada Rois Am. Sekarang begini, kalau Kiai Syarifuddin itu mungkin menyebut ya Rois Am gitu, melanggar syariat atau melakukan dosa, kalau begini begitu dan sebagainya. Kalau punya Kiai Haji Imaduddin, perhatikan. Liman qabila annaba alawi min dzurriyyatin nabi yukhafu alaihim su'ul khotimah. Man itu isim mausul yang tergolong am. Isim mausul kan ada dua, ada yang am, ada yang khos. Kalau alladzi kan khos. Kalau am, man itu masuk ke am, siapapun artinya. Ya termasuk Rois Am. Artinya secara terang-terangan Kiai Haji Imaduddin itu menarasikan kepada publik khawatir Rois Am itu matinya su'ul khotimah. Itu kenyataan, Pak. Narasi itu dimunculkan. Bahkan siapapun setelah tahun 2022 sudah ada dalil tapi masih meyakini Balawi dzurriyyah Nabi berdosa. Siapa itu? Termasuk siapapun. Ya Rois Am toh. Atau kalau dipertegas, apa sudah lupa? Ketika Rois Am ini bicara sesuatu yang nyenggol-nyenggol masalah walau aftal muftun, bahasanya walaupun seluruh dunia akan dilawan, yaitu khawarij begitu. Apa tanggapannya Kiai Haji Imaduddin? Karena Rois Am menggunakan narasi sebagai orang tua, apa tanggapannya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa la tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya tetap harus musahabah bil ma'ruf. Orang tua itu harus tetap diperlakukan dengan baik, tetapi tidak boleh diikuti perintahnya. Coba angan-angan, ayat itu bicara apa? Bicara orang yang oleh orang tuanya diperintahkan untuk syirik, diperintahkan untuk menyekutukan Allah. Kenapa? Karena itu ada ayat sebelumnya, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa tujuan membacakan ayat itu? Yaitu untuk tetap melawan Rois Am, untuk tetap tidak patuh kepada seruannya, tidak patuh kepada perintahnya. Itu satu poin. Lalu poin keduanya adalah tetap menghormati sahibhuma fid dunya ma'rufa, al-musahabah bil ma'ruf. Tapi di poin pertama kan menyatakan udah sesat gitu. Walaupun saya tidak mau terlalu membawa ke berarti mengkafirkan, enggak, karena mungkin bukan itu maksudnya. Mungkin ini adalah satu pandangan bahwa orang tua itu sudah benar-benar mutlak salah perintahnya. Artinya itu sudah disebut kepada syarrun bil qut'i. Seperti nyuruh mencuri misalnya. Ya tetap kita hormati tapi jangan dipatuhi. Karena prinsip kita itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk di mana perintahnya adalah bermaksiat kepada Allah. Jadi mengatakan Balawi dzurriyyah Nabi itu distatuskan oleh Kiai sebagai maksiat, sehingga siapapun yang memerintahkan itu tidak boleh diikuti. Ya. Itu Rois Am kan juga sempat menanggapi dengan bertanya, kenapa nggak sekalian baca ayat perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya.
qaulan layyinan, ucapkan dengan ucapan yang baik gitu, yang lembut. Jadi asumsikan Rois Am ini Fir'aunnya gitu. Artinya itu masih disebut berakhlak apa bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi kalau kita bicara etika, kita bicara bagaimana entengnya bicara tentang Rois Am, ya diangen-angen aja. Sudah tahu posisi Rois Am seperti itu, ya, tetap di kelompok yang menyatakan Ba'alawi sahih, tapi digas, yukhafu alaihim su'ul khotimah, kemudian berdosa. Ya, kalau orang-orang sebelum tahun 2022 insya Allah diampuni. Jadi tetap dianggap dosa, tapi mungkin karena tidak tahu sehingga insya Allah diampuni. Nah ini apa bedanya dengan punya Ki Sarif? Nggak ada bedanya. Kalau yang Gus Fuad ada dulu nulis Tua Bangka dan sebagainya. Jadi sudahlah, orang sudah tahu bagaimana kalian memandang Ketua PBNU dan Rais Am-nya itu, kita sudah tahu kok. Kita sudah paham gitu ya. Jadi tidak perlu ada hal-hal seperti klarifikasi, saya bukan bagian dari itu, orang ini bukan dari itu bukan dari ini. Apa mungkin malas berurusan dengan hukum mungkin, atau malas disoroti karena ada surat-surat, ada ultimatum dan sebagainya. Mungkin mau berlepas diri dari situ, tapi orang sudah kadung tahu. Narasi Anda seperti apa orang sudah kadung paham. Bahwasanya siapapun yang mengatakan Ba'alawi sahih di mata Ki Haji Madudin, ditakutkan orang itu matinya su'ul khotimah, dan dia itu pelaku dosa. Itu masih ada narasi itu. Jadi siapapun, kenapa pakai man? Rois Am lah, terus Mufti Mesir lah, dan ulama-ulama semuanya yang mengatakan Ba'alawi sahih yukhafu alaihim su'ul khotimah. Katanya jangan main doktrin, itu doktrin luar biasa itu. Kalau dalam perbedaan madhab saja, nggak ada yang begitu biasanya, ini enggak. Kalau saran saya sih takutlah kepada diri sendiri saja, khawatirlah diri sendiri su'ul khotimah. Ngapain khawatir kepada orang? Karena kita itu tidak ada yang aman. Saya kasih satu cerita, ini mengulang ya. Kenapa kita diajarkan doa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ketika Rasul mengajarkan doa itu, sahabat Anas bin Malik bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau masih khawatir kepada kami? Aman nabi wa maji tabihi. Masihkah engkau khawatir? Kami ini kan sudah beriman kepadamu dan kepada risalah yang kau bawa, wahai Rasul. Apakah masih khawatir? Rasul jawab, ya, saya masih khawatir. Kalau Rasulullah, Pak, wajar Pak khawatir karena dirinya itu sudah tidak mungkin su'ul khotimah. Nah kalau kita hebatnya khawatir orang lain su'ul khotimah, keren sekali. Hanya karena nggak ikut tesisnya gitu, aduh. Ada model begitu. Kenapa nggak khawatir diri sendiri saja gitu ya. Tetapi mungkin itulah yang disebut dengan kepedulian kepada orang lain. Jadi khawatir. Yang dikhawatiri ulama lagi. Hanya karena tidak sama pendapatnya dengan pendapat dirinya. Dikhawatirkan matinya mati kafir. Su'ul khotimah itu mati kafir, Pak. Mati tidak membawa iman. Dan itu hanya berlaku untuk orang Islam. Kalau orang sudah kafir, mati kafir bukan su'ul khotimah, Pak. Emang udah jelek. Tapi kalau orang beriman, hidupnya beriman, waliyadzubillah, jelang-jelang wafatnya Allah balik hatinya. Ya, makanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami ini, hatiku ini ada di barisan agamamu, ada dalam koridor iman kepadamu sampai akhir hayat. Itu ya, itu. Dan Anda baca bagaimana ulama-ulama itu, para ulama-ulama salafus soleh itu yang paling ditakutkan adalah su'ul khotimah. Sehingga ada salah satu kisah ulama itu menjelang wafatnya itu menangis nggak habis-habis sampai orang datang, kamu ini orang soleh, nggak usah takut, Allah akan ampuni. Kata dia, kalau masalah dosa disiksa seperti apapun, saya nggak khawatir masalah itu. Saya hanya khawatir matinya saya tidak membawa iman. Nggak ada dia khawatir orang lain, Pak. Khawatir kepada diri sendiri. Siapa kita? Ya tapi ya namanya doktrin, namanya nakut-nakuti, mungkin begitu ya. Kecuali kalau kita bacakan hadis,
Atau kita bacakan ulama mengatakan begini-begini, orang yang begini-begini dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Itu kita bacakan, itu bukan kita ini, enggak pernah ada narasi siapa yang meyakini Balawi Sahih takutkan matinya su'ul khotimah. Itu Kiai Mat yang buat. Jadi itu Kiai Mat yang khawatir. Luar biasa ya kawan kita satu ini. Allahumma hadina hada sabil.